Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, senang sekali hari ini kita bisa berbincang mengenai topik yang sangat hangat saat ini adalah dan penting, yaitu vaksin COVID untuk anak usia 6-11 tahun. Ya. Slide berikutnya, jadi sejak minggu ini, Alhamdulillah, BPOM sudah mengeluarkan namanya registrasi vaksin untuk anak usia 6-11 tahun. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam hal ini. Yang pertama adalah kenapa anak perlu divaksin dengan vaksin COVID ini. Kemudian topik yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah apakah vaksin ini aman dan bermanfaat. Ya, minta slide berikutnya. Alasan yang pertama, kenapa anak-anak kita usia 6-11 tahun perlu divaksin. Kalau kita melihat proporsi laporan dari Satgas COVID sampai saat ini sekitar 10-12% proporsi orang-orang yang kena COVID adalah pada anak-anak. Memang ini kalau dibanding proporsinya dengan usia yang lebih tua tidak terlalu banyak, tetapi kalau kita melihat jumlah absolutnya, maka akan lebih dari 500 juta anak terinfeksi COVID dengan segala konsekuensinya. Ya, anak itu kalau terinfeksi maka dan dia harus masuk rumah sakit, yang sakit tidak hanya anaknya, dia harus didampingi oleh orang tua, dan tidak hanya masalah sehatnya fisik, tetapi juga mungkin dia akan memberikan trauma selanjutnya. Dan kalau kita lihat jumlah kematiannya sampai saat ini sekitar lebih dari 1.000. Itu bukan jumlah yang sedikit, satu nyawa bagi keluarganya, bagi orang tua adalah sangat berharga. Apalagi ya kita mendengar adanya varian baru. Kita bulan Juli Agustus sangat heboh, sangat petugas kesehatan sangat capek karena waktu itu lonjakan kasus karena varian Delta. Dan saat ini kita harus lebih hati-hati karena ada varian baru yang disebut dengan Omikron, dan menurut laporan Omikron ini lebih mudah menular. Dan kita sangat prihatin karena ternyata anak-anak juga lebih rentan terhadap varian baru Omikron ini. Nah, ini yang menjadi concern kita, saya juga sebagai dokter anak. Oleh karena itu, maka anak itu harus dilindungi karena salah satu hak anak adalah untuk hidup sama seperti yang lain dan untuk tumbuh kembang. Mohon slide berikutnya. Kemudian alasan yang kedua, memang mungkin sebagian anak-anak itu gejalanya ringan, tetapi harus diingat bahwa anak-anak itu bisa menjadi sumber penularan bagi sekitarnya yang karena suatu sebab belum bisa divaksinasi. Ya, sampai saat ini anak usia balita belum bisa divaksin dengan vaksin COVID. Kemudian orang tua yang mungkin punya komorbid yang belum stabil atau orang-orang yang masuk rumah sakit dalam kondisi akut, memang mereka belum bisa divaksin. Tapi apakah mereka mempunyai hak untuk tidak terkena penyakit COVID? Tentunya iya. Caranya apa? Ya kita harus mencapai herd imunitas termasuk pada anak-anak supaya dia tidak memberikan penularan kepada kanan kirinya. Ya, dan harapannya dengan pemberian vaksinasi anak-anak lebih mudah terjangkau sehingga cakupan bisa tercapai dan kita harapannya bisa mencegah transmisi. Dan perlu diingat kalau cakupan vaksinasi tinggi maka ini juga akan menunda terjadinya perubahan mutasi pada virus COVID. Minta slide berikutnya. Kemudian alasan yang ketiga adalah bahwa anak itu ya harus sekolah sudah hampir 2 tahun dan di tahun pertama 1,5 tahun terakhir ini juga anak-anak masih harus belajar dari rumah, tidak bisa bermain dengan teman-temannya, padahal anak itu adalah masa dia harus berinteraksi dengan orang lain. Dan ini dampaknya tidak hanya pada akademik, tetapi juga dampak-dampak yang lain, anak mudah depresi, stres, dan juga pada orang tuanya, karena orang tua harus mengawasi anaknya, mendampingi anak sekolah, sehingga mau tidak mau kita harus pembelajaran bauran. Dan kita lihat bahwa begitu dimulai kalau tidak dilakukan protokol kesehatan, belum divaksin, maka akan ada klaster di sekolah. Nah, ini yang harus kita cegah. Slide berikutnya. Nah, kemudian topik yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah keamanan vaksin. Ya, sekarang banyak sekali rumor-rumor yang harus kita luruskan. Nah, ini juga udah nggak usah divaksin, kena infeksi alamiah saja.
Nah, kita akan menyampaikan, mohon slide berikutnya, apa sih bedanya antara infeksi alamiah dengan vaksinasi. Kita lihat dari infeksi alamiah. Infeksi alamiah, virusnya jelas tidak terkontrol. Dia bisa varian Delta, bisa varian Omikron, jumlahnya bisa puluhan, ratusan, ribuan, dan dia tidak memilih target. Nggak bisa kita pilih yang diinfeksi, yang sudah divaksin saja. Dia bisa menyerang anak-anak, bayi, orang tua. Oleh karena itu, gejalanya tentu bervariasi. Ada yang ringan, ada tetapi cukup banyak yang menyebabkan komplikasi dan kematian. Kita sudah banyak sekali kehilangan saudara, sahabat, teman kita yang meninggal karena COVID. Ya. Dan pembentukan antibodinya ternyata juga bervariasi. Mereka yang sudah terinfeksi ternyata bisa terinfeksi lagi, apalagi dengan varian Omikron ini. Ya, jadi setelah 1 bulan, 3 bulan, kadarnya akan turun, dia bisa terinfeksi lagi. Nah, apa bedanya dengan vaksinasi? Vaksinasi itu memang tujuannya adalah membentuk kekebalan. Dan bedanya dia sudah melalui uji yang serangkaian yang panjang, mulai dari uji ke binatang, kemudian setelah di binatang dia dinyatakan aman, baru kemudian pindah ke manusia, uji fase 1, fase 2. Ya, untuk menjamin keamanan nomor 1, ya karena diberikan orang sehat, jangan sampai dikasih vaksin menjadi sakit. Kemudian yang kedua untuk melihat proteksinya. Dan dosisnya sudah ditentukan yang paling pas. Jadwalnya juga sudah ditentukan. Sasarannya juga ditentukan. Jadi tidak semua bisa divaksin. Tadi saya sampaikan pada balita, pada orang-orang yang tidak stabil. Nah, ini karena untuk menjamin keamanan dan proteksinya. Slide berikutnya. Nah, oleh karena itu, mohon slide berikutnya. Sampai saat ini untuk vaksin usia 6 tahun ke atas yang sudah mendapat rekomendasi dari BPOM adalah Sinovac. Ya, ini berdasarkan BPOM tidak main-main, tetapi berdasarkan kajian jurnal penelitian yang dilakukan oleh Sinovac pada anak usia 3-17 tahun. Di situ disebutkan 2 dosis, ternyata efek sampingnya juga ringan sebagian, hanya 2 yang demam tinggi. Dan juga terbukti bahwa vaksin itu bermanfaat untuk mencegah penyakit COVID yang berat. Dan tadi sudah direkomendasikan oleh BPOM, juga oleh ITAGI, suatu organisasi independen yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah, dan juga rekomendasi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan satu lagi yang juga menjadi sangat penting bahwa ini sudah mendapat sertifikat halal dari MUI, sehingga nggak perlu ragu-ragu lagi. Untuk slide berikutnya, mohon. Nah, oleh karena itu satu lagi yang juga penting bahwa platform vaksin Sinovac itu adalah virus yang sudah dimatikan, dan ini sama seperti platform vaksin-vaksin yang sudah lama. Jadi vaksin itu bukan barang baru, ya, kita sudah lebih dari 100 lebih tahun ada vaksin. Contohnya vaksin yang platformnya inaktif, dia tidak akan menyebabkan sakit COVID karena sudah mati. Contoh yang lain adalah vaksin Pentabio, DPT, itu anak-anak kita sudah biasa mendapatkan vaksin ini, ya, sehingga insya Allah keamanannya baik, dan itu sudah dibuktikan dengan uji sebelumnya. Slide berikutnya. Nah, sekarang apa sih orang tua harus tahu, apa sih kemungkinan yang akan muncul setelah diberikan vaksin, seperti vaksin yang lain. Mungkin setelah itu anaknya lemas, nyeri otot seperti flu gitu ya, kemudian demam, mungkin mual, tapi biasanya ringan, dan 1-2 hari dia akan baik dengan istirahat, minum yang cukup, kalau memang mengganggu bisa diberikan paracetamol. Kemudian mungkin tempat suntikannya bengkak, nyeri, ya itu biasa, ya. Tetapi kemudian tidak perlu kita memberikan paracetamol untuk mencegah. Jadi paracetamol diberikan kalau memang anaknya kemudian mengalami demam, nyeri, karena tidak semua anak setelah divaksinasi itu mengalami gejala ini. Ya, slide berikutnya. Nah, oleh karena itu sebetulnya apa sih KIPI? Kejadian ikutan pasca imunisasi sebagian ringan, ya, itu karena reaksi vaksin. Ternyata tidak semua KIPI itu adalah reaksi vaksin. Ada yang cukup banyak adalah immunization stress related response. Jadi dia bukan karena vaksinnya, tetapi karena proses disuntiknya. Ya, anak-anak nangis, semuanya bisa nangis. Satu gelisah pingsan, yang lainnya ikut-ikutan. Nah, ini oleh karena itu penting sekali orang tua mempersiapkan, jangan ditakut-takuti. Kemudian satu lagi juga KIPI yang sering muncul adalah kebetulan, ya, karena misalnya di sini kan baru musim demam berdarah. Saya suntik saat ini, anak disuntik, kemudian 3 hari kemudian dia demam. Ternyata
diperiksa dia ada demam berdarahnya. Nah, ini yang disalahkan vaksinnya, padahal itu terjadi karena penyakit yang lain. Ya, ini akan sangat konsekuensi yang memang sering terjadi karena Indonesia banyak sekali penyakit-penyakit lainnya. Kemudian mungkin salah prosedur, tapi ini bisa dicegah dan harus bisa dicegah tentunya dengan screening yang baik. Oleh karena itu, orang tua harus jujur pada waktu dilakukan screening. Karena memang ada beberapa kondisi yang belum bisa divaksin. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, Bapak Ibu putranya ada kelainan penyakit yang lama, jangan ragu-ragu konsul kepada dokter. Dokter akan memberikan rekomendasi kalau itu memang diberikan. Karena anak-anak dengan kondisi khusus gitu ya, justru dia mempunyai risiko yang lebih tinggi kalau terinfeksi dengan segala komplikasinya. Ya, slide berikutnya. Nah, apa saja sih sampai saat ini vaksin yang direkomendasikan mendapat registrasi adalah vaksin Sinovac, diberikannya 2 kali dengan jarak 1 bulan dan dilakukan di sekolah dan fasilitas kesehatan. Nah, saat ini juga ada beberapa daerah masih melakukan vaksinasi bias, bulan imunisasi anak sekolah. Kalau seseorang anak itu baru mendapat vaksin misalnya DT, maka pemberiannya itu minimal 14 hari. Ya, tidak harus jadi misalnya sekarang vaksin COVID baru kemudian 14 hari kemudian mendapat vaksinasi misalnya influenza. Nah, ini hanya jaga-jaga misalnya nanti ada efek samping demam, itu bisa kita identifikasi oh ini karena vaksinnya. Ya, slide berikutnya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Ya, yang pertama sebetulnya ini sama seperti vaksin yang lain. Jadi aktivitas seperti biasa tapi yakinkan anaknya itu sehat ya. Jadi kalau anaknya demam ya ditunda. Kalau anaknya baru batuk pilek ya ditunda karena saat ini kita agak susah melihat demam batuk pilek karena ya biasa atau COVID. Kemudian kalau dia baru kontak ya kita harus isolasi sampai 14 hari. Kemudian tadi tidak dianjurkan memberikan obat paracetamol sebelum pemberian vaksinasi karena tidak semua anak itu akan ada efek samping dan mungkin akan mengurangi efikasi. Dan kita harus menyampaikan jujur karena nanti akan ada screening apa kondisi-kondisi apa saja yang boleh divaksin dan tidak boleh divaksin dan tentunya anaknya harus tenang, rileks. Orang tua perannya sangat penting. Dek, nanti mau divaksin, sakit sedikit tapi nggak apa-apa. Setelah itu kamu sehat. Ya, itu menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong anak-anak kita supaya tidak ada kejadian karena reaksi kecemasan ini. Kemudian yang berikutnya, meskipun sangat jarang, tetapi ada reaksi berat dan biasanya munculnya dalam 15 menit pertama. Oleh karena itu, setelah divaksin, biasanya kemudian nanti akan didata, dipikir, nah itu sambil menunggu 15 menit kalau ada efek samping, petugas kesehatan siap untuk menangani ini. Ya, berikutnya, slide berikutnya, mohon. Nah, oleh karena ini pesan yang sangat penting. Jadi satu, kita nggak boleh takut terhadap vaksinasi COVID, tetapi takutlah pada penyakit COVID karena kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri banyak sekali korban dengan kalau sembuh pun juga sangat mengganggu, ada yang disebut dengan long COVID sampai berbulan-bulan dia lemes dan sebagainya. Kemudian yang kedua, anak usia 6 sampai 11 tahun tetap perlu dilakukan vaksinasi ya karena vaksinasi COVID terbukti aman dan juga terbukti bisa melindungi anak dari penyakit COVID berat dan tentunya mencegah dia menjadi sumber penularan bagi kanan kirinya. Kemudian juga jangan lupa tetap protokol kesehatan. Nah, itu menjadi kata kunci yang penting. Satu lagi yang mungkin saya juga ingin sampaikan bahwa saat ini informasi sangat mudah didapat, tetapi kita harus bijak mencari sumber informasi yang terpercaya, ya, karena tidak semua informasi itu betul. Jadi cari sumber informasi yang terpercaya dari organisasi yang resmi, ya, jangan dari perorangan karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian satu lagi juga untuk Bapak Ibu yang masih mempunyai anak-anak yang perlu divaksinasi, jangan lupa jangan hanya fokus pada vaksin COVID, tetap kita harus melaksanakan vaksinasi yang memang diberikan untuk anak-anak. Vaksinasi dasar lengkap, ada hepatitis, ada BCG, ada pentabio, ada polio, ada MR, ya. Karena saat ini ada
saya dengar ada outbreak difteri karena mungkin cakupannya kemarin semuanya fokus pada COVID. Jadi mari kita bergandeng tangan bersama-sama, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan COVID-nya itu segera hilang, tentunya dengan segala usaha, protokol kesehatan, dan mari kita dukung pemberian vaksinasi pada mereka yang sudah memenuhi syarat, yaitu 6 tahun sampai 11 tahun, dan mereka yang di atas itu 12 tahun ke atas, yang lansia, yang belum divaksinasi, jangan lupa, mari kita bersama-sama supaya herd imunitasnya segera tercapai dan kita bisa memulai hidup yang lebih normal. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Mari semangat mengatasi pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.